Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran kimia di kelas 12 ya. Nanti guru pengampunya masih sama dengan Ibu. Nah, ini ada beberapa materi kimia yang nanti insya Allah akan kita pelajari bersama. Itu yang pertama tentang sifat-sifat koligatif larutan. Kemudian yang kedua, reaksi redoks dan elektrokimia. Yang ketiga, kimia unsur. 4, senyawa turunan alkana. 5, benzena dan turunannya. 6, makromolekul, ini polimer. Dan biomolekul. Oke. Nah, yang pertama kita pelajari tentang sifat-sifat koligatif larutan. Masih ingat ya materi sebelumnya tentang larutan? Yo, larutan itu apa? Masih ingat tidak? Ya, larutan itu adalah campuran antara pelarut dan zat terlarut. Nah, campuran antara pelarut dan zat terlarut ini membentuk suatu larutan. Nah, zat terlarut sendiri dia bisa mempengaruhi sifat dari larutan seperti rasa dan warnanya. Contohnya, jika zat terlarutnya adalah gula pada pelarut air, maka dia akan menghasilkan rasa yang manis, rasa larutan yang manis. Nah, jika zat terlarutnya adalah garam dalam pelarutnya air, maka rasa yang dihasilkan berubah menjadi asin. Jadi, sifat larutan yaitu rasa dan warna itu bergantung dari jenis zat terlarut. Demikian juga kalau zat terlarutnya itu memiliki warna, sehingga larutannya pun juga akan menyesuaikan warnanya dengan warna dari zat terlarut tersebut. Nah, tetapi selain sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut, ada lagi beberapa sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi yang mempengaruhi bukan jenis zat terlarutnya, tetapi pada konsentrasi partikel zat terlarut. Nah, itulah yang disebut dengan sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Nah, sebagai contoh, misalnya ini Ibu ada dua larutan. Yang di sebelah kiri ini larutan 0,1 mol gula. Yang di sebelah kanan ini adalah larutan 0,1 mol urea. Jenisnya berbeda ya, jenis zatnya yang satu gula, yang satu urea. Tetapi dia memiliki konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 mol. Untuk gulanya 0,1 mol, ureanya juga 0,1 mol. Nah, karena memiliki jumlah mol yang sama, maka kedua larutan ini juga memiliki jumlah partikel yang sama. Ini sudah dijelaskan di kelas 1 ya, menghitung jumlah partikel. Yaitu jumlah partikelnya adalah 0,1 mol dikali 6,02 dikali eksponen pangkat min 23 partikel. Oke, lanjut ya. Nah, namun apakah sama untuk sifat larutan koligatif? Sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sudah pasti berbeda ya sifatnya. Kenapa? Sedikit Ibu jelaskan. Karena kalau larutan elektrolit, larutannya sendiri di dalam air dia akan terionisasi sempurna. Jadi partikelnya akan jauh lebih banyak dibanding larutan yang non-elektrolit. Nanti satu-satu akan kita pelajari. Namun terlebih dahulu, ini ada beberapa sifat koligatif dari larutan yang harus kita pahami. Yang pertama itu tentang penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua, kenaikan titik didih. 3, penurunan titik beku. Dan 4, tekanan osmotik larutan. Nah, sebelum kita membahas tentang
materi sifat koligatif larutan, kita pelajari dulu tentang kemolalan dan fraksi mol. Nah, masih ingat ya sebelumnya bagaimana cara untuk menyatakan konsentrasi satu larutan? Ya, salah satunya yaitu dengan menentukan kemolarannya. Kemolaran sendiri dinyatakan dengan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sehingga satuan kemolarannya yaitu mol per liter. Kalau kita tuliskan dalam rumus molaritas itu adalah N per V, dengan N adalah jumlah mol zat. V adalah volume dari larutan. Ini untuk yang molaritas. Nah, bagaimana dengan kemolalan? Coba, sama nggak sih molaritas sama molaritas? Nah, ternyata molaritas dan molaritas itu berbeda ya. Kalau molaritas atau biasa disebut juga dengan kemolalan, ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Jadi satuannya sendiri nanti menjadi mol per kilogram. Nah, bedanya di mana sih? Nah, kalau tadi molaritas dia jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi dalam larutan itu sudah mengandung pelarut dan zat terlarut. Sedangkan pada kemolalan, nah ini dia menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi hanya pelarutnya saja yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Ya, sampai sini paham ya? Bedanya apa? Nah, rumus molalitas sendiri yaitu gram. Gram ini adalah massa zat terlarut dibagi dengan massa molar zat terlarutnya dikali 1000 per P. P ini jika massa zat terlarutnya dinyatakan dalam satuan gram. Tapi kalau zat terlarutnya massanya sudah dinyatakan dalam kilogram, kita bisa mengubahnya menjadi molalitas mol per massa pelarut, langsung per kilogramnya. Tapi kalau masih dalam bentuk gram, maka kita buat 1000 per P. P-nya dalam satuan gram. Ya. Ini ada contoh soal. Berapakah kemolalan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Nah, jawab ya. Kita ketahui tadi ureanya berapa? 3 gram. 3 gram urea. Massa molar zat terlarut ini untuk ureanya. Massa molar atau MR-nya berapa? 60 gram per mol. Nah, massa zat pelarut. Pelarut berarti di sini kalau urea mungkin dia menggunakan air ya. Tadi dijelaskan di soal bahwa massa zat pelarutnya adalah 200 gram. Nah, itu ya. Nih, dengan airnya adalah 200 gram. Sehingga massa zat pelarutnya adalah 200 gram. Kita hitung molalitasnya sama dengan massa urea 3 gram dibagi mR urea atau massa molarnya 60 dikali 1000 per 200. Ingat ya, ini ada 1000 per 200. 200-nya dalam satuan gram. Satuan gram. Nah, ini bisa pakai penyederhanaan. Ini coret-coret. Ini juga bisa dicoret-coret. Ketemunya 1 per 2 kali 1 per 2 atau 1 per 4 sama dengan 0,25 mol. 0,25 mol per kilogram. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya, masih ingat cara menghitungnya. Oke, ini ada soal yang kedua. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? Nah, ini massa molar glukosanya atau MR glukosanya 180. Nah, jawab. Tadi di soal sebelumnya sudah dijelaskan ya. Glukosanya mengandung 12% massa glukosa. Nah, jika kita misalkan jumlah larutannya adalah 100 gram, maka
Di dalam 100 gram larutan glukosa 12%, ini kita hitung glukosanya jumlahnya berapa? Berarti 12%. 12 per 100 kali 100 gram sama dengan 12 gram. Gulanya berapa? Berarti kalau glukosanya ada 12 gram, maaf ya, ini air harusnya. Airnya sama dengan 100 gram dikurang 12 gram sama dengan 88 gram. Ini air ya, bukan gula, air. Nah, sehingga tadi sudah diketahui massa glukosanya berapa? 12 gram. Massa molarnya berapa? Ini untuk glukosa. Di soal sebelumnya sudah dijelaskan nih. Massa molarnya 180 gram per mol. Massa air atau pelarutnya 88. Ya, ini bukan gula tapi airnya karena gulanya sudah dihitung di atas. Nah, sehingga molalitas sama dengan 12 dibagi 180. 12 ini masih ingat ya, ini massa zat terlarut, massa glukosa dibagi mR zat terlarutnya dikali 1000 dibagi 88. 88 ini adalah massa dari pelarutnya dalam satuan gram. Nah, kita hitung ternyata nilainya adalah 0,757 sekian. Jadi kita pembuatan 0,76 mol per kilogram. Nah, untuk anak-anak ini ada soal latihan. Ada 2 soal saja. Yang pertama, tentukan kemolalan larutan yang mengandung 10 gram NaCl dalam 200 gram air jika diketahui mR dari NaCl adalah 58,5. Yang kedua, tentukan kemolalan glukosa 18% jika diketahui mR glukosa adalah 180. Nah, latihannya kalian kerjakan di buku catatan, kemudian difoto bukunya dan diupload ke tugas kelas di Google Classroom. Ya, semoga bisa dipahami. Sampai sini materi pemanasan dulu ya. Awal dulu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oh ya, untuk tugas, waktu pengerjaannya ada 1 minggu. Jadi Ibu minta anak-anak jangan sampai di luar waktu tersebut mengerjakannya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.